Koneksi antar materi modul 2.3 mengenai pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Pembelajaran coaching di sini adalah suatu proses kolaborasi yang dilakukan oleh seorang coach dengan seorang coachee. Coachee ini yang difasilitasi bagaimana dalam menghadapi kegiatan pembelajaran, apa saja yang dihadapi, dan ini akan diobrolkan, sharing bersama seorang coach. Dan di dalam modul 2.3 ini, saya belajar banyak sekali tentang materi coaching. Di antaranya perbedaan coaching dengan mentoring, konseling, dan lain-lain. Untuk perbedaan coaching dengan mentoring, di sini coaching itu adalah suatu proses kolaborasi, kemitraan, dan kita akan sharing bersama coachee cara menemukan solusi atas kegiatan pembelajaran yang dihadapi dengan tidak melabel coachee. Jadi mereka akan kita tuntun untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri. Untuk yang kedua, perbedaannya dengan mentoring. Mentoring ini proses untuk memberikan solusi. Jadi seorang mentor itu memberikan solusi, beda dengan seorang coach. Kalau coach itu menggiring opini, terus untuk solusi permasalahan itu akan dikupas sendiri dengan arahan coach oleh coachee. Jadi mereka hanya diarahkan, kita mendengarkan dengan sabar, dan sabar seperti itu. Seperti yang diterangkan oleh Ibu Fasilitator, Bu Siva, bahwa seorang coach itu harus mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, sehingga akan menemukan solusi atas permasalahan yang diutarakan oleh coachee dengan pemikiran mereka sendiri. Coach hanya mendengarkan dan mengarahkan saja, tidak memberikan label atau asumsi seperti itu. Sedangkan mentoring adalah proses kita itu memberikan solusi kepada orang yang kita mentori. Sedangkan konseling ini pemberdayaan seseorang atau konsultasi di bidang psikis ya. Jadi beda antara coaching, mentoring dengan konseling. Ketika kita menjadi seorang coach, apa saja yang harus kita persiapkan, diantaranya dengan rasa. Apa itu rasa? Rasa adalah receive, appreciate, summarize, and ask. Rasa itu R-nya itu berarti menerima, mendengarkan. Jadi kita sebagai seorang coach harus mendengarkan dengan seksama apa keluhan dari seorang coachee, mendengarkan dengan baik seperti itu. Yang kedua adalah appreciate atau apresiasi. Jadi apapun yang mereka keluhkan, yang mereka bicarakan, mereka utarakan, kita mendengarkan dengan baik dan mengapresiasinya, bisa memberikan umpan balik dengan mengangguk atau memberikan oh iya seperti itu, kata seperti itu dengan penekanan-penekanan yang lain. Yang ketiga, summarize atau merangkum. Jadi setelah seorang coach itu menceritakan apa saja keluhan yang dihadapi dalam pembelajaran, kita akan merangkum hasil dari pengamatan kita dengan apa yang mereka utarakan. Dan yang keempat adalah menanyakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan ini tentang yang mereka sharingkan. Jadi bisa menggunakan apa, bagaimana, kapan, terus siapa saja, seperti itu. Selanjutnya, untuk proses coaching itu juga kita menggunakan alur tirta. Apa itu alur tirta? Tirta itu dengan menanyakan tujuan. Jadi kalau kita menjadi seorang coach, itu tujuan awal pembicaraan kita dengan coach itu kita tanyakan terlebih dahulu atau menggunakan kalimat yang mengarah kepada tujuan. Yang pertama. Yang kedua adalah identifikasi ya. Jadi identifikasi permasalahan yang dihadapi itu apa. Jadi kita lakukan penekanan atau mengulangi
dari apa yang diutarakan oleh Koji. Itu identifikasi dengan bisa mengulang kembali poin permasalahan atau dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, R adalah rencana aksi. Jadi setelah kita menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi bersama Koji, selanjutnya rencana aksi. Jadi kita tanyakan rencana aksinya dari permasalahan yang dihadapi itu seperti apa? Siapa saja orang-orang yang dilibatkan di dalamnya? Kita tanyakan di situ. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini kita menanyakan kepada Koji juga, kira-kira untuk rencana aksi yang dilakukan tadi seperti apa, terus tanggung jawabnya ini kapan kita lakukan kegiatan tersebut atas solusi yang sudah ditemukan bersama. Apa yang dilakukan terlebih dahulu, terus siapa saja yang terlibat di dalamnya. Jadi ini merupakan uraian dari Tirta. Pengalaman di modul 2.3 ini sebelumnya saya kira coaching itu sama seperti mentoring dan lain sebagainya. Ternyata berbeda ya. Jadi untuk coaching ini itu kita hanya memfasilitasi, berkolaborasi, mendengarkan keluh kesah Koji. Bagaimana cara permasalahannya itu sebenarnya ditemukan oleh Koji itu sendiri. Jadi kita tidak boleh berasumsi ataupun melabel mereka. Kita hanya mendengarkan dengan baik serta hanya mengarahkan saja, seperti itu. Perkaitan materi di modul 2.3 dengan materi sebelumnya di 2.1 dan 2.2. 2.1 ini mengenai tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan 2.2 ini mengenai kompetensi sosial dan emosional. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan sebelumnya saya belajar tentang apa itu diferensiasi proses, konten, dan produk di dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya 2.2 dikaitkan dengan kompetensi sosial dan emosional, di mana di situ di suatu pembelajaran itu kita tidak hanya memberikan materi secara kognitif saja, tetapi juga melakukan kompetensi sosial dan emosional yang di dalamnya itu mengenai kesadaran diri, manajemen diri, terus juga keterampilan berelasi, pengambilan keputusan, serta mengevaluasi ya. Untuk pembelajaran di modul 2.1 sampai dengan 2.3 ini saya kira sangat terkait karena kita sebagai guru yang pertama lebih mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana diferensiasi sendiri ini adalah pembelajaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan murid. Di situ kita belajar tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi guru itu sebisanya melaksanakan pembelajaran dengan konten yang berbeda. Yang kedua, memberikan proses pembelajaran yang berbeda sesuai kebutuhan muridnya. Dan yang ketiga, produk yang dihasilkan juga berbeda. Kaitannya dengan KSE, kompetensi sosial emosional, alangkah baiknya ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dimasukkan juga pembelajaran KSE tentang manajemen diri, kompetensi berelasi, pengambilan keputusan, kesadaran diri, seperti itu. Jadi siswa diinginkan mendapatkan pembelajaran sesuai kebutuhannya dan guru itu bisa merancang pembelajaran yang bisa memfasilitasi mereka untuk kesehatan psikisnya, seperti itu. Jadi kita tidak hanya memberikan pelajaran kognitif, tetapi juga emosi, kesadaran diri mereka, tanggung jawab itu juga sangat ditekankan. Jadi
pembelajaran di 2.1 dan 2.2 sangat terkait dan harusnya tidak dihilangkan seperti itu. Untuk yang di materi 2.3 tentang coaching, apa kaitannya dengan 2.1 dan 2.2? Ini mengenai bagaimana kita bisa sharing bersama, berkolaborasi dengan guru dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam bidang pembelajaran. Terlebih ketika di kelas mengajar dan lain sebagainya, kita bisa memfasilitasi mereka untuk bagaimana mendapatkan solusi terbaik terhadap pembelajaran yang selama ini mereka lakukan. Seperti itu. Praktik baik yang sudah diterapkan atau karena kita sudah belajar di modul 2.3 dan 2.1, 2.2 ini ya, di sekolah lebih bisa menerapkan pembelajaran untuk berdiferensiasi serta proses coaching bersama teman atau rekan sejawat dalam menghadapi permasalahan di pembelajaran di kelas. Untuk refleksi kegiatan coaching menurut saya untuk pribadi diri saya sendiri itu bagaimana saya bisa menjadi seorang pendengar yang baik sehingga apabila melakukan proses coaching saya tidak melabel atau memberikan masukan-masukan, memberikan asumsi-asumsi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi saya bisa lebih mengarahkan dengan alur tirta, lebih sabar mendengarkan apa yang diinginkan oleh seorang coach. Jadi lebih melatih sifat sabar seperti itu. Jadi tidak keburu-buru melabel seorang coach seperti itu. Dan kedepannya semoga saya bisa menerapkan supervisi akademik dengan teman sejawat saya. Seperti itu. Terima kasih.